Oke, selamat datang di Radio Santuy, podcast Radio Santuy, tempatnya kita belajar dan juga berkreasi. Bagi teman-teman yang baru tahu channel dan juga Radio Santuy, bisa kali like, komen, dan juga subscribe channel kami. Dan juga jangan lupa cari tahu tentang video-video kami yang pastinya tayang di YouTube. Oke, di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa iki. Dia iki seorang pemuda yang nggak hanya ikut dalam perkembangan zaman, tapi juga ikut merubah tatanan zaman, utamanya di Lamongan. Ini dia Mas Fatahur Rozi. Kepiye kabar Mas? Ya, selamat malam Mas Anam. Ya. Ini adik kelas saya waktu di SMK. Ya, ini saya sangat terima kasih atas undangannya di Radio Santuy. Ini dapat perhatian dari saya. Saya lihat di sosmed. Saya sangat senang dengan pemuda yang ini masuk dalam ekonomi kreatif yang kedepannya pasti diikuti sama anak-anak muda Lamongan. Setelah sekian lama gak bertemu, ternyata Mas Fatahur Rozi ini aktif dalam apa Mas? Partai PSI, singkatannya apa sih? Ya mungkin di Lamongan sangat awam ya. Ya karena mungkin di Lamongan adalah basisnya bukan basis sih, cuma kan secara politik itu kan identitas. Ya, kalau nggak merah hijau ya. Jadi di Lamongan sudah terkonsep mungkin dari dulunya kayak gitu. Mungkin arek Lamongan itu terinspirasi oleh lampu jalanan merah kuning hijau. Lah PSI sendiri adalah partai baru, Partai Solidaritas Indonesia, partainya anak muda. Ini PSI memberikan wadah seluas-luasnya untuk anak muda terjun ke politik. Jadi mungkin partai-partai lama itu kan diisikan orang-orang tua. Makanya PSI hadir dengan memberikan wadah seluas-luasnya untuk anak muda. Mungkin itu yang membuat saya tertarik bergabung dengan PSI. Kader PSI berarti mayoritas anak muda ya? Iya, mayoritas anak muda kader PSI. Dari awal berdirinya itu bahkan pengurusnya itu minimal 40 ke bawah gitu. Berarti di atas 40 wes. Terus esok sampean napan wis usia di atas 40 masih di PSI. Nah, itu kan rananya udah beda, bukan mungkin menjadi penasehat atau apa kayak gitu kan, tapi tetap berkarya kayak gitu. Iya, untuk sekedar intermezzo saja. Mungkin bisa sampean kenalan tentang diri sampean kok. Ya mungkin buat teman-teman pecinta atau pendengar Radio Santuy ya, saya pemuda sini, dekat-dekat sini, Desa Sekaran, Fatahur Rozi. Mungkin beberapa orang sudah mengenal saya, soalnya ya lumayan mengikuti sih. Kemarin kan maju kades juga, mungkin ada yang tahu dari mungkin dari FB saya di Fatahur Rozi Channel. Bisa dilihat kegiatan saya. Saya biasanya status di situ. Sempet mungkin bisa diikuti ya. Iya. Kabarnya mari nikah. Oh iya, baru dan kemarin. Aku ngerti berita Fatahur Rozi, apa ku jenenge anak muda yang mahare saham. Itu bener gak sih? Iya bener. Asik. Jadi sebelum akad itu sudah saya pikirkan. Jadi kalau saya sih harus beda dari yang lain ya. Jadi pas nikah saya tanggal 17 Agustus ya. Oh, 17 Agustus. Pas hari kemerdekaan Indonesia. Jadi selain tanggalnya yang tanggal nikah istimewa juga maharnya juga istimewa. Jadi kemarin itu saya kasih mahar itu persis tanggal 17. Jadi
saya kasih mahar itu 17 lot saham kayak gitu. Pas tanggalnya bulan 8, 8-nya itu kasih uang tunai 800.000. Jadi iku hitungan neptu Jawane ya apa? Enggak, soalnya itu kan masuk bulan besar terakhir tanggal 17. Kalau Jawanya itu mungkin ya sebelum masih masuk bulan besar akhir kayak gitu. Soalnya aku juga ketemu tanggal cantik waktu nikah, tanggal 7 bulan 7 tahun 2017. Dan iku nggak niat karena hitungannya neptune tepak, hitungan hari ini dihitung sama orang tua iku tepak. Jadi ini tanggal segitulah aku nikah. Saya ben gaya. Gampang diingat. Dimeringati banyak orang kan. Yo aku juga utamanya kanggo wong lanang yo. Tanggal nikah iku usahakan rek. Tanggal nikahmu iku sing gampang diingat. Soalnya bojomu pasti takok suatu saat. Dan bakal jadi masalah apa awakmu lali tanggal nikah. Oke, selanjutnya. Ini kan di masa pemilihan ya. Masa pemilihan calon bupati dan wakil bupati. Sebagai masyarakat, utamanya aku ini seorang awam yo di bidang politik, untuk mencari calon bupati yang cocok iku dengan kriteria apa sih dan dengan cara apa kita mencari tahu gitu. Gimana? Ya kalau kebetulan di Lamongan ini kan ada 3 calon ya. Mungkin yang belum tahu ada jargon-jargon yang sudah bertebaran, mungkin ada satunya Yes Bro, 2 itu Karsa, 3 itu Kompak gitu. Terus bagaimana kita tahu dan harus pilih yang mana itu biasanya gampangnya itu dilihat track recordnya. Jadi sebelum mencalonkan itu kan dilihat histori track recordnya sudah menyumbangkan apa untuk Lamongan kayak gitu. Itu bisa dilihat, bisa dibuat referensi biar menentukan calon mana yang dipilih kayak gitu. Ada itu nggak sih? Ada tempat di mana kita bisa cari tahu nggak sih di Lamongan ini? Semisal ada situs atau ada Facebook dari calonnya atau gimana gitu, ada nggak sih sebenarnya? Ada, biasanya kalau yang 2 calon kan belum begitu memberikan sumbangsi kalau menurut saya. Ini kebetulan yang saya tahu itu adalah Pak Suhandoyo. Jadi track recordnya dari dulu sebelum menyalonkan itu, ketika beliau menjadi dewan di provinsi kan membangun gapuro. Gapuro yang merah. Yang warna merah itu. Yang warna merah di setiap desa mungkin di seluruh Lamongan. Itu hasil dari upaya beliau Pak Handoyo untuk memajukan Lamongan kayak gitu. Ada nggak tempat di mana kayak Facebooknya Pak Handoyo atau Facebooknya biar kita itu lebih dekat dengan Pak Handoyo? Gitu ya. Untuk fanpage resminya itu di Lamongan Kompak. Lamongan Kompak. Kalau fanpage FB sama YouTube. Kalau YouTube itu di Lamongan Kompak TV, itu bisa dilihat setiap kegiatan di share di situ kayak gitu. Ada juga pastinya ada ya track record Pak Handoyo semasa dia menjabat sebagai apa pastinya ada kan di situ ya? Iya, ada semua. Oke, berarti bagi para pendengar yang kepengen tahu tentang Pak Handoyo, tentang calon bupati yang satu ini, bisa sampean mampir ke page Facebooknya tadi. Selanjutnya, iki sesuatu yang sangat banyak nih kayak golput. Banyak kan orang sing lebih memilih untuk aku golput wae. Apa sih kerugian kalau kita golput? Ya, ini mungkin yang golput biasanya itu para anak muda mungkin. Iya, karena memang mungkin tidak tahu ya. Anak muda sama pekerja biasanya mending kerja daripada nyoblos kan gitu. Jadi kan di sini kan letak ketidakapatisan ya, mungkin istilahnya itu apatis dalam politik. Menentukan pilihan itu juga bisa menentukan masa depan kita. Jadi setiap kebijakan yang ada di Lamongan itu kan ditentukan lewat pemilih itu tadi. Jadi kan ketika kita mungkin yang kemarin demo
kelangkaan pupuk yang di Lamongan itu kan hasil dari suatu kebijakan. Nah, suatu kebijakan itu kan hasil dari pemilu tadi. Kalau kita salah memilih calon, maka kebijakan itu akan berimbas kepada kita secara tidak langsung meskipun kita tidak mencoblos gitu kan. Makanya satu suara itu sangat penting untuk kemajuan Lamongan. Maka khususnya mungkin anak muda atau para pekerja meluangkan waktu sekitar 10 menit untuk menuju TPS itu sangat diperlukan kayak gitu. Iya, sakbare sampean milih juga kerjomane juga oleh kok. Selanjutnya iki krusial juga. Apa yang terjadi jika kita memilih orang yang salah? Tadi kan golput, sekarang memilih orang yang salah. Memilih efeknya mungkin sampai 5 tahun ke depan ya. Mungkin buat masyarakat awam kan tidak menyadari imbasnya. Aku milih, gak milih kan podo wae, podo tunggu yo gak oleh kerja kan. Tetep mergawe. Dan ketika salah memilih ya jadi kayak sekarang 10 tahun ke belakang seperti mungkin kalau lewat jalan raya Pucuk Lamongan, nah itu kan banyak ceklongan. Itu mungkin salah satu bisa dikatakan salah memilih pemimpin kayak gitu kan, realita. Iku gak fitur berarti ya? Bukan fitur untuk mengurangi kecepatan gak itu ya? Itu kalau di desa itu pakai ketepok. Di jalan raya itu terlubang itu. Iya. Kemarin sempat akeh ono sing tiba. Setelah ono tiba ditandani mati. Untuk masyarakat biar tahu ya, itu budget APBD Lamongan itu sampai 3.200 miliar per tahunnya atau sekitar 3,2 triliun. Oke, gini. Aku kan juga memperhatikan ya bahwa sampean iku kader PSI. Dan PSI, semua orang juga tahu bahwa PSI ku mendukung Pak Handoyo. Kenapa sih PSI kok mendukung Pak Handoyo gitu? Ya, untuk PSI Lamongan tuh kemarin Rekom DPP itu emang diserahkan kepada Pak Handoyo gitu. Jadi deklarasi penyaluran Rekom kemarin itu di Aula Wiku itu sebagai wujud nyata perjuangan PSI Lamongan untuk Pak Handoyo. Jadi kenapa PSI menjatuhkan pilihan kepada Pak Handoyo? Yang pertama itu PSI kan dekat dengan rakyat. Yeah. Kita tidak, istilahnya itu tidak mengusung, tapi kita mendukung gitu. Soalnya Pak Handoyo itu maju lewat jalur independen. Jadi yang merekom Pak Handoyo adalah rakyat Lamongan. Nah, jadi inilah yang dilihat PSI, kesamaan mungkin dekat dengan rakyat, maka PSI menjatuhkan pilihan kepada Pak Handoyo. Di samping Bapak atau Pak Handoyo itu mengetahui semua di seluruh desa. Mungkin beliau tahu desa mana sampai detail desanya itu tahu. Jadi desa mana yang bulan A itu mau panen, terus bulan apa itu desa itu akan ada kendala banjir, mungkin itu Bapak sudah tahu kayak gitu. Semua di Lamongan itu sangat menguasai kayak gitu. Dan kebetulan wakilnya ini satu-satunya wakil Pantura itu Bapak Suudin ya. Untuk mungkin pemirsa Radio Santu belum mengetahuinya. Jadi salah satu mungkin putra Pantura yang maju dalam Pilkada Lamongan yaitu wakil Bapak Suhandoyo, yaitu Bapak Suudin. Jadi ini merupakan pasangan yang sangat cocok, yaitu putra selatan dan putra utara kayak gitu. Bisa iku enggak apa jenenge, bisa dipaparkan enggak sih concern dari Pak Handoyo itu apa untuk Lamongan ke depannya? Untuk Lamongan kemarin sempat Bapak diwawancari di Metro TV, yaitu concernnya yaitu di pertanian. Yang terbaru ini
yang terbaru ini kan ada pertanian hidroponik, yaitu pertanian hidroponik ya. Jadi sudah disiapkan, mungkin ini untuk pemuda. Jadi Bapak tidak mau generasi muda itu meninggalkan pertanian. Jadi untuk pemuda-pemuda ini harus tetap mau terjun di pertanian gitu. Jadi kan konsepnya mungkin yang pertanian modern itu ada kayak seperti hidroponik tuh. Jadi yang kemarin saya tangkap atau mungkin ntar bisa dikoreksi, yaitu modal awalnya itu sekitar 200 sampai 2 juta dalam 1 bulan, itu bisa menghasilkan sekitar 7 juta, dan itu tidak memerlukan lahan yang luas. Itu yang ditanam padi juga bisa. Ditanam yang kemarin itu ada kangkung bayam kayak gitu. Oh, jadi macam sayur-sayuran ya. Dan tidak usah repot-repot bingung menjualnya kemana, karena sudah disiapkan ada. juga. Jadi tinggal kita tanam, ntar ada yang mengambil sendiri hasilnya kalau sudah panen kayak gitu. Oke, ada lagi nggak sih konsennya Pak Handoyo terkait Lamongan ke depan? Ya, Pak Handoyo itu kemarin ada beberapa sesi wawancara. Jadi Bapak kemarin itu diundang di Metro TV ya. Jadi sempat saya simak. Mungkin untuk penjelasannya bisa dilihat di fanpage-nya Lamongan Kompak. Jadi concern Pak Handoyo adalah di pertanian, penanganan banjir, dan untuk pemuda. Ya, ini yang tadi dari awal kelupaan. Jadi kenapa PSI itu pilih Pak Handoyo? Dari awal Pak Handoyo akan melakukan transfer generasi. Jadi Pak Handoyo akan memberikan kesempatan buat pemuda-pemuda Lamongan yang memiliki kapasitas untuk direkrut, mungkin menggantikan orang-orang yang sudah tua. Jadi Pak Handoyo sangat memberikan wadah sebesar-besarnya untuk pemuda-pemuda Lamongan untuk ikut serta dalam memajukan Lamongan. Nah, ini cocok buat PSI yang emang backgroundnya anak muda. Kayak gitu, iya. Emang PSI ki cukup menggemparkan meskipun partai baru, tapi pergerakannya nggak cuma di kota-kota besar yo. Pergerakannya bahkan sampai kemarin aku juga ngerti turut ikut ke pasar itu. Terus lapo juga itu. Iya kan? Kalau di pasar itu kan awal itu pas pencalekan 2019 itu kebetulan saya ikut menawarkan ke pasar Sekaran kayak gitu, biar masyarakat di desa saya juga kedatangan toko nasional kan. Karena menurut saya dari kemarin dari waktu kecil itu mungkin belum pernah kedatangan toko nasional atau sekelas ketua umum partai datang ke Sekaran kayak gitu. Iya, rame iku. Iya. Oke, untuk closing statement gimana, Mas? Closing statementnya gimana ya untuk Lamongan ke depannya itu pengennya kayak gimana, dan harus kita sebagai masyarakat itu harus berbuat apa gitu? Iya. Jadi menurut pandangan saya di Pilkada Lamongan 2020 itu adalah pertarungan rakyat versus pejabat kayak gitu. Iya. Jadi ada paslon tertentu itu realitanya memang syarat dukungan dari ASN kayak gitu ya. Dan Pak Handoyo sendiri maju untuk Lamongan, dukung dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi untuk masyarakat Lamongan, khususnya pemuda, khususnya para pekerja, jangan sampai tidak menyumbangkan suara, karena satu suara itu bisa menentukan Lamongan 5 tahun ke depan. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Wah, pembahasan sing sangat menarik iki. Terima kasih atas kehadirannya di Radio Santuy, memberikan informasi sing cukup penting bagi Lamongan ke depan, tidak hanya bagi Lamongan ya, tapi bagi diri kita sing masih dalam cakupan pemuda, masih dalam cakupan rakyat ataupun pekerja. Ya, itulah tadi perbincangan kami dengan Mas Rozi dari kader PSI. Oke, jangan lupa untuk menentukan Lamongan ke depan. Ingat, satu suara Anda sangat berpengaruh untuk Lamongan di masa 5 tahun yang akan datang. Oke, itu saja dari kami. Saya Anam Pejabat dan juga Mas Rozi, salam Lamongan kompak. Jangan lupa. Kami berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.